Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa telah mengucurkan anggaran saldo anggaran lebih 200 triliun kepada Bank Himbara yang diharapkan nanti menurutnya itu akan memicu pertumbuhan ekonomi di sektor perbankan dan juga arus modal bagi pelaku UMKM. Nah, pemirsa TVR Parlemen, apakah kebijakan itu dirasa cukup tepat dalam menjawab, lesunya ekonomi kita hari ini? Kami akan berbincang secara langsung kepada Bapak Ihsanuddin Nursi selaku pengamat ekonomi politik ya, Pak. Pak Ihsan, terima kasih Pak atas waktunya, berbincang bersama kami, Pak. Terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan yang baru Pak, terkait dengan kucuran dana 200 triliun ini, apakah langkah ini dirasa cukup, tepat Pak dalam konteks ekonomi kita hari ini, Pak? Yang pertama kita bicara dulu 200 triliun ya. 200 triliunnya itu menunjukkan bahwa perencanaan anggaran 2024 itu mislak sekitar 94%. Bagus kelihatannya kalau dari segi realisasi. Tapi ketika kita lihat hasilnya gini, rasio tetap bertahan di 0,382, kemiskinan juga susah turun, bahkan disebut oleh Bang Duan meningkat gitu posisinya. Ditambah juga kemudian badai PHK dan banyaknya industri yang tutup, maka realisasi anggaran 94% itu dari yang dirancang tidak membuahkan hasil yang memadai. Itu artinya lagi-lagi gagal dalam perspektif trickle up effect. Trickle down aja gagal, apalagi trickle up effect. Yang pertama. Yang kedua, ketika diambil 200 triliun itu melalui saluran perbankan, maka pendekatannya pendekatan belanja moneter namanya. Karena ada subsidi bunga. Bunganya dikasih rendah. Persoalan pokoknya perbankan pasti akan menerapkan 4C, kalau pakai saya bahkan 5C. Bagaimana capacity to pay-nya, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana karakternya, bagaimana kolateralnya, dan bagaimana konteksnya dan konsepnya gitu kalau dilihat. Nah dari sana penyaluran 200T sebenarnya berhadapan dengan fakta yang diumumkan oleh dia sendiri ketika menjadi Ketua Komisioner LTS. Yang pertama bahwa perbankan dalam keadaan sehat. Kecukupan modal minimumnya gitu ya, 25,38. Lalu tidak mengalami kredit bermasalah, karena kredit bermasalahnya 2,38. Lalu pertumbuhan dana pihak ketiganya bagus, walaupun dia juga menggambarkan ketimpangan. Karena yang 5 miliar ke atas tumbuhnya 9,46, sementara yang 100 juta cuma sekitar 4% lebih. Yang menarik adalah pertumbuhan kredit tetap berjalan, walaupun pertumbuhan kredit untuk UMKM-nya cuma sekitar 1,82. Poinnya adalah perbankan tidak butuh likuiditas. Perbankan membutuhkan satu kondisi perekonomian yang nampaknya sehat. Makanya saya menyebutnya sebelum dikucurkan 200 triliun itu perbankan dalam posisi pro-cyclical. Apa itu pro-cyclicalnya? Tersendat melambat. Ini yang saya sampaikan di bulan November 2024 dan bulan Maret 2025. Pak, tadi kan Bapak nyampaikan bahwa, angka besaran kredit UMKM 1,8% untuk di perbankan Pak. Nah itu kan, apakah nanti dengan adanya kucuran ini justru akan membuat inflasi Pak, justru bikin blunder? Tanggapan Bapak terkait dengan Saya ngelihat menarik di sini pertanyaan inflasi. Saya ngelihat angka inflasi kan mereka bilangnya 2,5 plus minus 1. Lalu kemudian diambil suku bunga tertentu, suku bunganya rendah plus minus inflasi plus minus 3%. Artinya ketika mau diberikan kredit, dia tambah dengan inflasi 3%. Logikanya menjadi plus 3% itu adalah inflasi. Maka mereka akan terima bunga sekitar 5 sampai dengan 6% UMKM ya. Nah, kalau ditambahin ke UMKM tambah inflasi, persoalan pokoknya justru UMKM sekarang dalam posisi memang kekurangan likuiditas. Yang kecukupan likuiditas seperti tergambar pada dana pihak ketiga. Seperti juga tergambar pada jatuhnya kelas menengah yang sekitar 9 sampai dengan 10 juta. Atau jatuhnya kelas bawah karena PHK. Atau jatuhnya industri tekstil yang banyak menyerap lapangan kerja. Jadi kalau muncul angka 200 triliun untuk UMKM yang kemudian Yudi sendiri menyatakan Himbara akan pusing, gitu, itu karena problematiknya memang nggak bisa segera cepat dilakukan dan inflasinya juga saya kira nggak terlampau besar.
Kalaupun menuju inflasi, inflasinya tetap terkendali jadi. Pak, terakhir Pak, ini kan, skema baru yang dikucurkan Pak. Nah, Bapak sebagai ekonom melihat kondisi ekonomi kita hari ini Pak, apa yang kemudian menjadi saran Bapak kepada pemerintah ataupun DPR khususnya terkait dengan bagaimana caranya untuk meningkatkan, stimulus ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita? Yang pertama konsep pajak. Jangan orang kecil itu dipajakin gede-gedean. Jangan orang kecil itu diuber-uber perpajakan. Yang patut diuber pajak tuh besar tuh orang kaya. Nah, ini perpajakan ngubernya orang-orang kecil dengan alasan tax ratio. Itu artinya pajaknya tidak proporsional. Maka perbaiki dulu kebijakan perpajakannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, APBN sementara ini sudah bersandar pada perpajakan. Dia bergerak antara 72 gitu ya, 72% sampai dengan 80% ngelihatnya. Angka saya 72,84 gitu ya. Kalau dia bersandar itu, maka problemnya berarti penerimaan harus diambil dari non pajak. Nah, pemirsa TVRI Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Ihsanuddin Nursi selaku pengamat ekonomi politik yang tadi disampaikan bahwa kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini dirasa kurang tepat dan perlu adanya satu penyesuaian agar nantinya bisa selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Nah, tadi disampaikan juga bahwa perlunya adanya semacam perbaikan, sasaran pajak gitu ya, supaya nanti pajak yang bisa digapai oleh pemerintah itu bisa lebih menyasar pada pihak-pihak yang tergolong mampu dan kelas menengah ke atas gitu pemirsa. Nah, pemirsa demikian laporan kami dari Jakarta Selatan, kami kembalikan ke rekan kami di studio.